Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Semuanya sehat kan? Puji nama Tuhan. Nah, hari ini ibadah sekolah minggunya online dulu ya adik-adik. Tapi tenang saja, minggu depan kita sudah bisa untuk ibadah di gereja lagi. Hanya khusus untuk hari ini aja ibadahnya online di rumah masing-masing. Tapi walaupun online, adik-adik harus tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Setuju semuanya? Oke, kalau gitu sudah siap untuk ibadah sekolah minggu kan? Yuk, kalau gitu coba kakak mau lihat adik-adik duduknya yang manis, sikapnya yang baik. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini, kita mau satu dalam doa dulu yuk. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik, hari ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan yang pimpin dari awal hingga akhir. Roh Kudus berkati kami supaya kami dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yuk adik-adik, kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat satu lagu pujian, Selamat Pagi Tuhan. Ini bareng-bareng ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Yuk kakak ajak semua buat bangkit berdiri yuk. Kita memuji dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Kita nyanyikan lagu ini ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Dari awal. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, kasih,
Adik-adik, gambar apakah ini? Iya, semua pasti tahu ya ini gambar bola. Siapa di sini yang suka sekali main bola? Yang laki-laki ya pasti ya senang main bola ya. Nih, misalkan adik-adik lagi main bola di taman, terus ada anak yang merebut bola dari kalian. Dia merebut bola, terus dia ngejek kalian, dia mengatakan kata-kata yang tidak baik, terus dia berkata tidak akan mengembalikan bola itu adik-adik. Gimana perasaan adik-adik? Setelah itu dia malah pergi lari meninggalkan adik-adik. Apa yang adik-adik rasakan kalau bertemu dengan teman seperti itu? Pasti sebel kan? Nah coba, kalau kayak gitu dia itu termasuk teman atau musuh ya adik-adik? Musuh ya pasti. Benar. Karena seorang teman itu pasti akan baik pada kita. Sedangkan seorang musuh, dia tidak akan mengasihi kita. Dia jahat pada kita. Ya kan adik-adik? Nah sekarang, apa perasaan adik-adik kalau adik-adik punya teman yang baik? Pasti senang ya adik-adik. Terus kalau misalnya adik-adik punya musuh, gimana perasaan adik-adik? Pasti adik-adik akan membenci mereka. Adik-adik akan sebel sama mereka, iya kan? Nah, adik-adik pasti pernah mengalami itu semua. Adik-adik pasti punya teman yang baik dan ada teman yang tidak baik. Nah, kali ini kakak mau cerita tentang seseorang yang dia itu dulunya sangat jahat adik-adik. Dia itu tidak suka akan orang Kristen. Namanya itu Saulus adik-adik. Dia itu gak percaya akan Tuhan Yesus. Saulus itu seorang yang jahat. Dia ingin mencari dan menangkap semua orang Kristen, baik laki-laki maupun perempuan. Dia mau menangkap orang-orang yang percaya akan Tuhan Yesus adik-adik. Dengan begitu, pasti dia banyak yang tidak suka kan adik-adik sama dia. Pasti dia banyak musuhnya akibat perbuatannya dia. Nah adik-adik, suatu hari ketika Saulus itu sedang pergi ke kota Damsyik, tiba-tiba ada sinar terang muncul di depan dia adik-adik. Dan dia pun jatuh ke tanah. Kemudian ada suara berkata kepada Saulus, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan ternyata itu adalah suara Tuhan Yesus adik-adik. Dan seketika itu juga matanya Saulus pun menjadi buta adik-adik. Kira-kira adik-adik, apakah Saulus mengalami hal itu karena Tuhan membenci Saulus? Tentu tidak. Tuhan itu tidak benci sama Saulus. Meskipun Saulus banyak sekali melakukan hal-hal jahat akan umat-umat Kristen. Justru Tuhan itu mau supaya Saulus itu jadi alatnya Tuhan untuk memberitakan Injil. Memberitakan firman Tuhan adik-adik. Lalu apa yang dilakukan Tuhan akan Saulus adik-adik? Karena Tuhan tetap mengasihi Saulus, akhirnya 3 hari kemudian Tuhan itu menyuruh Ananias untuk menyembuhkan Saulus. Awalnya Ananias ragu adik-adik, karena kan Ananias tahu bahwa Saulus itu orang yang jahat, orang yang tidak baik. Tapi karena Tuhan meyakinkan Ananias, akhirnya pun Ananias mau menuruti perintah Tuhan. Akhirnya Ananias menghampiri Saulus dan kemudian dia menumpangkan tangannya ke atas Saulus dan berdoa agar Saulus dapat melihat lagi. Lalu seketika itu juga adik-adik, tiba-tiba ada selaput yang jatuh dari matanya Saulus. Dan kemudian Saulus pun dapat melihat lagi adik-adik. Nah adik-adik, dari cerita
Saulus tadi kita dapat belajar. Seperti Tuhan Yesus, seperti Ananias yang mau mengampuni, mau mengasihi Saulus, walaupun Saulus banyak sekali melakukan kejahatan, banyak sekali melakukan penganiayaan akan umat-umat Kristen, tapi Tuhan tetap mengasihinya. Dan Tuhan pakai Saulus buat jadi alat Tuhan. Jadi kita harus meladani Tuhan Yesus dan juga Ananias ya adik-adik. Awalnya juga Ananias tadi hampir ragu, hampir tidak mau. Tapi karena Ananias nurut akan perintah Tuhan, akhirnya pun dia menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Dia mau mengampuni Saulus, dia menyembuhkan Saulus. Jadi Tuhan juga mau kita sebagai anak-anak Tuhan meladani sikap Tuhan, di mana kita harus saling mengasihi, bukan hanya kepada orang-orang yang baik, bukan hanya kepada orang-orang yang sayang sama kita, tapi juga kepada orang-orang yang banyak melakukan kejahatan, banyak melakukan kesalahan akan kita. Kita juga harus tetap mengasihi mereka, harus tetap mengampuni mereka. Oke adik-adik, terakhir kakak mau ajak adik-adik untuk baca satu firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 27b. Yang sudah bisa baca, kita baca bareng-bareng ya. Lukas 6 ayat 27b. Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Jadi, mau ya adik-adik untuk belajar mengasihi bukan hanya kepada teman-teman, tapi mengasihi juga akan orang-orang yang tidak kita sukai. Oke adik-adik? Yuk kita tutup ibadah kita hari ini dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tuhan yang ajarkan kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang mampu mengasihi semua orang, termasuk orang-orang yang tidak kami sukai. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami mau melakukan aktivitas kami. Tuhan yang sertai, Tuhan yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ibadah hari ini sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Bye, kita ketemu lagi minggu depan. God bless you.